Maka yang B dan C di sini sudah jelas salah karena diawali dulu dengan preposisi. Lalu kita analisa jawaban yang A. The government $20 million. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya. Saya Dimas, kali ini kita akan latihan bareng mengerjakan soal-soal TOEFL pada bagian Structure and Written Expression. Dan pastinya saya akan memberikan tips dan juga trik buat teman-teman semua gimana caranya ngerjain soal-soal TOEFL tersebut dengan cara efektif. Kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke soalnya. Metode yang kita gunakan kali ini adalah metode eliminasi. Maksudnya apa? Kita harus bisa menganalisa kira-kira di antara pilihan jawaban A, B, C, dan juga D mana yang memiliki susunan kalimat ataupun penggunaan gramatikal yang kurang tepat. Oke, kita bahas soal yang nomor 1. Before we can decide on the future uses of this drug. Sebelum kita bisa memutuskan pada penggunaan masa depan dari obat-obatan ini. Yang A, many more informations must be reviewed. Di sini ada kata informations. Information adalah uncountable noun ataupun kata benda yang nggak bisa dihitung. Maka ketika kita menggunakan information, kita nggak bisa menambahkan S di sini. Yang B, is necessary to review more information. Yang B ini juga salah. Kenapa? Yang pertama, dia nggak memiliki subjek di sini. Langsung diikuti dengan to be, dan to be-nya pun kita menggunakan is di sini ya. Padahal di pertanyaannya, before we adalah subjek yang jamak ataupun lebih dari satu, nggak bisa digantikan dengan kata is di sini. Yang C, we must review much more information. Susunan kalimatnya sudah benar dan nampaknya nggak ada yang salah di sini. Tapi coba kita cek dulu di jawaban yang D. Yang D ada kata another information. Nah di sini bro, kata another information kita nggak bisa gunakan di sini karena apa? Another harus diikuti selalu dengan countable noun ataupun kata benda yang bisa dihitung. Dan information seperti yang saya bilang tadi adalah kata benda yang nggak bisa dihitung. Maka another information adalah susunan kalimat yang salah. Kemudian kesalahan yang kedua di sini adalah penggunaan kata must to. Kata must kita nggak perlu menggunakan preposisi to di sini. Kita cukup kata must saja. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal yang kedua. In this country, a growing concern about the possible hazardous effects of chemical waste. Di negara ini, sebuah kekhawatiran yang berkembang mengenai kemungkinan dampak yang berbahaya dari limbah kimia. Yang A, have resulted in a bunch of new laws. Kita lihat dulu di pernyataan di sini. In this country, a growing concern. Di sini subjeknya adalah a growing concern yang merupakan subjek tunggal diperkuat dengan kata artikel a di sini. Maka ketika subjeknya tunggal kita nggak bisa menggunakan kata have di sini ya. Harusnya menggunakan has. Di jawaban yang A ini juga memiliki kesalahan yang lain yaitu penggunaan a bunch of. A bunch of adalah salah satu slang ataupun bahasa sehari-hari ataupun bahasa informal yang nggak bisa dipakai dalam penulisan bahasa Inggris formal. Kemudian yang B, has resulted in several new laws. Has di sini sudah betul, kemudian susunan kalimatnya juga nggak ada yang salah, tapi kita coba lihat dulu di jawaban yang C dan D. Yang C is causing the results of numerous new laws. Kalimat is causing the results of adalah kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena is causing artinya adalah menyebabkan dan the results of hasil dari. Menyebabkan dan hasil dari adalah dua kalimat yang memiliki arti yang sama. Jadi ketika kita menggunakan dua kalimat yang berbeda dan memiliki satu makna saja, maka kalimatnya menjadi mubazir ataupun tidak efektif. Maka yang C ini juga salah. Yang D, result in new laws. Nah di sini bro, kata result di sini berfungsi sebagai kata kerja yang mewakili a growing concern yang merupakan subjek ketiga tunggal. Subjek ketika tunggal, kata kerjanya harus ditambahkan dengan S. Dan di sini kata result nggak memiliki S di belakangnya, maka yang D juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, has resulted in several new laws. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang nomor 3. The defendant refused
to answer the prosecutor's questions. Terdakwa menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penuntut. Yang A, because he was afraid it would incriminate him. Yang A di sini memiliki kata ganti it. It adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan subjek tunggal yang selain manusia ataupun orang. Di sini kita lihat di pernyataannya ada nggak subjek tunggal selain orang. Pertama, the defendant, subjek tunggal tapi orang. Kemudian persekutor, subjek tunggal dan juga orang. Maka it di sini nggak bisa mewakilkan subjek manapun. Jadi yang A ini salah. Lalu yang B, for fear that they. Nah, di sini ada kata they. They adalah kata ganti yang mewakili subjek jamak ataupun lebih dari satu. Nah, di sini nggak ada subjek jamak, adanya the defendant, tunggal, persekutor, tunggal. Jadi kata they di sini kurang tepat penggunaannya. Lalu yang C, because he was afraid that his answers would incriminate him. Kita tahan dulu ya karena di sini nggak ada yang salah. Coba kita cek dulu di jawaban yang D. Fearing that he will be incriminated by it. Nah, di sini bro muncul lagi. Kata it di sini yang di jawaban tadi yang A, it di sini salah karena nggak bisa menggantikan subjek manapun. Ketika di sini muncul lagi, maka yang D pun ikut salah. Lalu susunan kalimat di sini, fearing that he will be incriminated, juga susunan kalimat yang rancu ketika kita gabungkan dengan pernyataan di atas ini. The defendant refused to answer the prosecutor's questions. Kemudian langsung ujuk-ujuk diikuti dengan fearing, verb ing di sini. Maka susunan kalimatnya menjadi rancu. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang C. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 4. Blah blah blah, will Mr. Forbes be able to regain control of the company? Nah, di sini bro, ada susunan kalimat auxiliary yaitu will, Mr. Forbes berperan sebagai subjek dan verb di sini be able to regain. Ketika kita menjumpai soal yang jawaban ataupun kolom blank jawabannya terletak di awal pernyataannya dan diikuti dengan auxiliary, subjek dan juga verb ataupun kata kerja, maka kita harus mencari pilihan jawaban di antara pilihan A, B, C dan juga D yang diawali dengan adverb ataupun kata keterangan. Nah, di antara pilihan keempat jawaban ini, yang diawali dengan adverb adalah hanya C dan D saja, maka kita harus mengeliminasi pilihan yang A dan B yang jelas-jelas salah. Lalu kita analisa yang C. Only if he works hardly. Kata hardly di sini dimaksudkan untuk bekerja dengan keras, tetapi ketika kita menggunakan kata hardly untuk merujuk pada bekerja dengan keras, itu kurang tepat karena hardly maksudnya adalah hampir. Dalam kata lain dalam bahasa Inggrisnya adalah almost. Maka hardly di sini salah dan yang benar adalah yang D. Oke, lanjut ke soal yang nomor 5. Mrs. Walker has returned. Nyonya Walker sudah mengembalikan. Nah, yang dikembalikan ini apa? Maka kita harus mencari jawaban yang langsung diawali dengan kata bendanya karena mengembalikan ini pasti mengembalikan sesuatu yang berupa noun ataupun kata benda. Yang A wallet back to its original owner. Yang A ini ada kata back di sini. Ketika kita sudah ada kata return di sini, maka kita nggak perlu menggunakan kata back karena susunan kalimatnya menjadi tidak efektif ataupun mubazir. Lalu yang B, to its original owner in the wallet. Yang B ini susunan kalimatnya terbalik ataupun rancu. Yang C, the wallet to its originally owner. Ketika kita melihat kata owner di sini, yang merupakan noun ataupun kata benda, ada kata yang mendahuluinya, maka kata tersebut harus berupa adjektif ataupun kata sifat. Nah, di sini originally adalah adverb ataupun kata keterangan. Jadi yang C juga kurang tepat. Dan jawaban yang benar adalah yang D. The wallet to its original owner. Nyonya Walker sudah mengembalikan dompet itu kepada pemilik aslinya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 6.
The hospital owes blah 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 for the construction of the new wing. Nah, di sini kita lihat kata kuncinya, bro. The hospital owes, yang artinya berhutang. Berhutang kepada siapa? Pastinya kita harus mencari jawaban yang diawali dengan objek yang berupa noun ataupun kata benda. Dan jawaban yang diawali dengan noun ataupun kata benda itu adalah A dan juga D. Maka yang B dan C di sini sudah jelas salah karena diawali dulu dengan preposisi. Lalu kita analisa jawaban yang A. The government $20 million. Susunan kalimatnya sudah benar, tapi kita coba analisa dulu jawaban yang D. Nah, di sini 20 millions of dollars. Kata million ketika didahului dengan angka di sini adalah 20. Kita nggak perlu menggunakan bentuk jamak dari kata million ini, kita nggak perlu menambahkan S setelah kata million. Kemudian, ketika million didahului dengan angka yaitu 20 di sini, kemudian diikuti dengan noun di sini yaitu dollars, maka kata of di sini juga harus dihilangkan, maka jawaban yang D ini juga kurang tepat. Jadi yang benar adalah yang A, the government $20 million. Soal nomor 7, Maria blah 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 that she could not attend classes next week. Nah, kita langsung bisa melihat jawaban yang salah di pilihan yang A ini. Kata told to her professors. Kata told yang berasal dari kata dasar ataupun verb 1, tell, kita bisa langsung menggunakannya told her professors. Nggak perlu menggunakan preposisi to di sini. Lalu pilihan yang B, kebalikannya dari yang told, kata said yang berasal dari kata say, kita harus menambahkan preposisi to di sini. Dan di sini tertulis langsung said her. Jadi yang B juga salah. Lalu yang C, told her professors. Sudah benar susunannya. Coba kita cek dulu di pilihan yang D. Is telling her professors. Di sini ada kata is telling yang nggak sesuai dengan could not di sini, yang secara grammar itu salah karena is telling di sini adalah simple present. Maka susunan grammarnya menjadi salah. Jadi yang benar adalah yang C, told her professors. Lanjut ke soal yang nomor 8, having been asked to speak at the convention. Diminta untuk berbicara pada pertemuan itu. Nah, yang diminta berbicara ini siapa? Maka kita harus mencari jawaban yang diawali dengan subjek. Karena di sini ada pernyataan. Seseorang diminta untuk berbicara pada pertemuan itu. Nah, seseorangnya ini siapa belum dijelaskan di sini, maka kita harus mencari subjeknya. Jawaban yang diawali dengan subjek di antara A, B, C, dan juga D hanya jawaban yang B yang didahului dengan subjek, yaitu Dr. Casagrande. Maka otomatis pilihan yang lain salah, yang A, C, dan D jawaban yang salah. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 9. Blah blah blah, so many people been out of work as today. Di sini kata kuncinya adalah ada kata been di sini. Dan kolom kosong yang diminta jawabannya adalah di awal kalimat. Maka kita harus mencari pasangan been. Maka kita harus mencari pasangan dari been. Nah, biasanya been itu dipasangkan dengan kalau tidak has, itu have. Nah, di sini ada kata kunci lagi yaitu people. People adalah subjek jamak, maka kita harus mencari have. Karena has adalah untuk subjek yang tunggal dan have untuk subjek yang jamak. Di antara pilihan A sampai D di sini, yang mana yang mengandung kata have di sini? Yang mengandung kata have adalah B, C, dan D. Yang A nggak ada kata have-nya, jadi otomatis salah. Oke, kita bahas satu persatu. Yang B. Never before have. Susunan kalimatnya sudah nampak benar, nggak ada yang salah di sini. Coba kita cek dulu di jawaban yang C dan D. Yang C ada susunan kalimat there never. Ini adalah susunan kalimat yang salah karena seharusnya there harus diikuti langsung dengan auxiliary have di sini. Jadi yang benar adalah there have never. Maka yang C ini salah. Yang D pun sama, ada kata there never di sini yang susunannya salah. Nggak langsung diikuti dengan auxiliary were di sini. Maka yang benar adalah yang B, never before have so many people been out of work as today.
Soal nomor 10. The artist was asked to show some paintings at the contest because yang A, he painted very good. Kata very good di sini berperan sebagai adverb ataupun kata keterangan yang menerangkan bahwa dia melukis dengan sangat bagus. Tetapi kata keterangan dari good adalah well, maka di sini penggunaan very good adalah kurang tepat. Harusnya menggunakan kata very well, maka kalimatnya menjadi harusnya menggunakan very well, maka kalimatnya menjadi he painted very well. Yang B, they believed they painted well. Nah, di sini ada kata ganti they di sini. Kata kuncinya ada artist. Di sini kita lihat pernyataannya the artist. Subjek the artist di sini adalah subjek tunggal yang diperkuat dengan adanya was di sini. Maka ketika ada kata they di sini yang berupa kata ganti yang menggantikan subjek jamak, maka jawaban B ini juga salah. Yang C, of their belief that he was a good artist. Nah, yang C ini juga jelas salah ya, bro, karena kita punya an di sini. Seharusnya kita pakai e ya, karena good ini diawali dengan konsonan. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Soal nomor 11. Having finished lunch, bla bla bla. Selesai makan siang. Nah, selesai makan siang ini yang baru selesai makan siang itu siapa? Maka di sini kita harus mencari jawaban yang diawali dengan subjek. Jawaban yang diawali dengan subjek adalah yang A, C, dan D. B tidak diawali dengan subjek, maka yang B kita langsung eliminasi, langsung salah. Yang A, the detectives began to discuss the case. Susunan kalimatnya sudah benar, kita simpan dulu, lalu kita analisa jawaban yang C. Kata they di sini, they discussed the case. Nah, di sini, bro, having finished lunch, pernyataan di sini belum ada keterangan yang menerangkan subjeknya itu siapa. Maka ketika ujuk-ujuk kita langsung pakai kata they discussed the case di sini. Maka they ini mewakili siapa? Jadi yang C ini salah. Lalu yang D, ada muncul lagi slang di sini a bunch of, yang jelas salah. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang nomor 12. Miss Sierra offered bla 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 because she had faith in his capabilities. Yang A, to Mr. Armstrong the position. Kata offered, ketika kita mau menggunakan jawaban yang A, Mr. Armstrong di sini adalah objek yang tidak langsung. Dan ketika offered diikuti dengan objek yang tidak langsung, maka kita nggak perlu menggunakan preposisi to di sini. Lalu yang B, Mr. Armstrong the position. Susunan kalimatnya sudah benar, tapi kita cek dulu di jawaban C dan D. The position for Mr. Armstrong. Nah, ketika kita mau menggunakan preposisi setelah offer, itu bisa, tetapi harus didahului dengan objek yang langsung dulu, ataupun direct objeknya itu apa. Dan harus menggunakan preposisi to. Dan di sini menggunakan preposisi for, maka jawaban yang C ini juga salah. Kalau yang C ini menggunakan preposisi to bukan for, maka jawaban C ini benar. Tapi karena yang C ini menggunakan for, jadi jawabannya ini salah. Lalu yang D, Mr. Armstrong to the position. Kalau yang D, susunan kalimatnya yang terbalik. Ketika kita mau menggunakan preposisi to di sini, harusnya susunan kalimatnya Miss Sierra offered the position to Mr. Armstrong. Maka kalimatnya menjadi benar. Karena di sini susunan kalimatnya Mr. Armstrong dulu, baru the position, maka susunan kalimatnya menjadi terbalik. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Miss Sierra offered Mr. Armstrong the position because she had faith in his capabilities. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai soal TOEFL kali ini. Di video berikutnya saya akan memberikan contoh-contoh soal yang lain.
Buat teman-teman yang mau ambil tes TOEFL, kuncinya adalah kalian harus rajin mengerjakan latihan soal untuk mendapatkan skor yang tinggi. Baik, saya Dimas, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.